Mohon maaf, apa benar Mas Nilman dulu pernah gila atau ODGJ? Oh iya, benar sekali Kak. Boleh berbagi cerita ke kami, Mas? Iya, insya Allah boleh. Kalau misalkan Kakak pengen tahu ceritanya seperti apa, insya Allah saya siap untuk menceritakannya. Tapi jujur, bingung mulainya itu dari mana kalau mau cerita tentang itu karena ya sudah lumayan lama ya Kak saya mengalami itu. Cerita dari awal, Mas, kami siap mendengarkan. Sebelum saya cerita juga saya pengen mengutarakan isi hati saya Kak. Jadi sudah beberapa lama ini ngerasa takut Kak ingin menceritakan semuanya itu karena bukan takut nanti ada orang yang mengatakan wah ternyata Ngilman seperti ini, wah ternyata kejelekan Ngilman itu seperti ini, wah ternyata Ngilman itu bukan. Tapi lebih takut nanti ada orang yang mengatakan wah Ngilman itu bercerita seperti itu karena apa namanya pengen mendapat simpati orang, bercerita sedih pilunya agar orang lain itu juga merasa sedih, merasa kasihan dan sebagainya Kak. Insya Allah banyak yang tulus ingin mendengar cerita Mas Nilman dan mengambil pelajaran. Oh iya Kak. Mungkin gini Kak, saya pengen cerita dari awal terjadinya kenapa saya bisa ODGJ, kemudian gimana sih proses penyembuhannya, kemudian bagaimana cara penyucian diri setelah sembuh daripada ODGJ itu. Saya berharap ketika saya nanti cerita ini Kak, banyak orang yang mungkin mengalami hal seperti itu, atau ada keluarga atau sahabat atau teman yang mengalami hal seperti itu, akhirnya bisa mengambil pelajaran lah Kak intinya. Ya saya berharap bukan berarti ketika saya menceritakan ini adalah sebagai inspirasi kepada banyak orang, bukan, karena saya juga merasa saya bukan seorang inspirator yang bisa memberikan inspirasi atau motivasi, tapi setidaknya kalau ada orang yang di sana, di luar sana yang mengalami hal seperti itu, mengalami gila atau ODGJ seperti itu, ya lebih bisa merasa bahwasannya itu adalah ujian yang bisa dilewati. Saya yakin semua orang bisa melewati itu. Saya juga ketika menceritakan ini, saya niatkan juga untuk berbagi pengalaman saya sebagai rasa syukur Kak. Rasa syukur dimana ketika saya sudah mengalami hal seperti itu, ibarat orang kata di paling bawah, ternyata bisa sampai saat ini diberikan kesehatan sama Allah. Kata Allah pun kan, fa'ama binikmati rabbika fahdis, ketika diberikan kenikmatan katanya disuruh menyampaikan. Makanya saya sebagai rasa syukur, saya ingin menceritakan semua ini agar bisa menunjukkan bahwa saya itu bersyukur ternyata setelah mengalami hal seperti itu saya masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Oke Kak, saya siap untuk menceritakannya mungkin dari awal ya Kak ya. Jadi Kak, jadi dulu ketika sekolah ya, sekolah itu saya ya biasa Kak seperti anak-anak yang lainnya. Bahkan ketika saya SD, SMP, SMA itu ya lumayan lah Kak, pasti dapat peringkat gitu kalau di kelas gitu kan. Bahkan ketika di SMP Kak, saya punya guru almarhum Budi Mulyatno. Beliau itu selalu memanggil saya itu ya Ustadz Ngilman gitu karena mungkin di mata beliau saya itu ya lumayan rajin lah dalam ibadahnya gitu Kak. Jadi kayak ya biar menjadi doa mungkin ya Ustadz Ngilman, Ustadz Ngilman. Jadi SMA pun alhamdulillah Kak, kalau masalah kayak ibadah-ibadah gitu ya lumayan lah Kak. Bahkan ketika di kelas 2 itu saya jadi ketua OSIS, aktif jadi ketua DKR juga, aktif semua ekstrakurikuler semua saya masuki. Makanya ketika saya mengalami hal seperti itu dan guru-guru itu, guru-guru SMA, guru SMP itu mendengar, beliau-beliau itu banyak yang kaget, masa benar Ngilman mengalami hal seperti itu, masa Ngilman mohon maaf edan atau gila gitu ya Kak, atau ODGJ atau seperti itu. Beliau-beliau itu banyak yang kaget dan nggak menyangka sama sekali karena ketika di sekolah saya ya alhamdulillah Kak, bukan sombong tapi alhamdulillah ya lumayan lah menonjol gitu. Terus kapan kejadian itu, Mas? Ceritanya gini Kak, ceritanya itu sebenarnya saya mengalami itu waktu kuliah Kak. Kuliah itu di tahun 2016 tepatnya Kak. Saat saya baru umur 21 tahun. Saya masih ingat sekali pas bulan Februari di umur saya yang ke-21 pas itu Kak. Nah, jadi sebenarnya sebelum 2016 ini, saya ini kan dulu sebenarnya nggak ada pikiran untuk kuliah Kak. Tidak ada sama sekali untuk pikiran kuliah. Saya merasa orang tua saya itu bukan orang yang mampu, petani, banyak anak.
banyak tanggungan. Akhirnya saya minder dulu Kak, dulu di kelas 3 SMA itu. Tetapi ketika setelah ujian kemudian ada pengumuman untuk penerimaan SNPTN. Nah, jadi pada tahun 2014 Kak, ternyata setelah lulus SMA itu ada pengumuman keterima SNPTN Pendidikan Biologi di UIN Sunan Kalijaga. Saat itu saya merasa bingung apakah saya ambil atau tidak. Karena jujur saya sudah minder dulu Kak dengan keadaan orang tua yang kurang mampu, mohon maaf hanya seorang petani dan sebagainya. Banyak juga tetangga-tetangga yang meremehkan, wah banyak anak, kurang mampu, pekerjaannya saja, penghasilannya aja sudah nggak tentu, kok mau menyekolahkan anak sampai kuliah gitu Kak, apalagi ke Jogja gitu. Tetapi karena banyak sekali guru-guru yang memotivasi teman-teman yang mengatakan, aduh sayang kalau misalkan SNPTN ini nggak diambil, nanti juga kasihan adik-adik seterusnya, adik-adik SMA Negeri 1 Kaliwiro itu yang tidak bisa diterima di SNPTN di UIN Sunan Kalijaga. Akhirnya saya pun mantap ambil. Ketika itu saya ambil, saya ikut sampai ikut ospek ya. Saya ikut ospek 1 hari atau 2 hari kayaknya, 2 hari kayaknya. Saya ikut ospek 2 hari di Pendidikan Biologi di UIN Sunan Kalijaga itu. Tetapi ketika saya balik ke kos, saya itu ingat kayak berpikir kalau saya terusin ini nih, nanti selesai kuliah dari Pendidikan Biologi mau jadi apa ya? Saya pikirnya seperti itu. Akhirnya saya telepon bapak. Saat itu saya telepon bapak, kemudian bapak bilang kalau ragu-ragu mending pulang. Saya tinggalkan, saya lepas, walaupun banyak orang yang sayang SNPTN ini masa ditinggalkan, masa nggak diteruskan dan sebagainya. Tetap saya mantap, saya pulang. Setelah pulang beberapa minggu di rumah, akhirnya saya diajak ke Kalimantan. Nah di Kalimantan ya bekerja, nyari uang, ibarat kata itu masih di dalam hati pengen tetap nerusin kuliah. Berapa bulan di Kalimantan, Mas? Nah jadi di Kalimantan itu Kak, saya selama 8 bulanan lah Kak, kurang lebih 8 bulan itu kerja ya serabutan lah Kak, kerja di ikut PT gitu Kak, ikut PT di persawitan gitu Kak, terbas pohon, bawa jangkos dan sebagainya. Pokoknya sudah saya coba semua pokoknya di Kalimantan itu yang susah-susah gitu. Nah setelah di Kalimantan itu sudah merasa cukup, kemudian saya balik ke Jawa Kak. Saat itu 2015 saya balik ke Jawa karena sudah mendekati waktu untuk pendaftaran kuliah. Nah saya coba untuk mendaftar juga di kampus yang sama, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tetapi beda jurusan. Kalau dulu 2014 itu di Pendidikan Biologi, kalau yang 2015 saya ambil di Pendidikan Agama Islam. Nah kemudian saya coba ikuti seleksi UMPTKIN. Dulu ikut UMPTKIN, ternyata setelah ikut ujian tertulis itu nggak lolos. Akhirnya saya sudah merasa putus asa lah, nggak lagi di UIN deh, cari kampus yang lain. Saya coba akhirnya mendaftar di Unsik Kalibeber Kak, di Wonosobo, di kota Wonosobo, di kota sendiri. Nah di sana setelah mendaftar 1 hari itu sorenya langsung diumumin diterima, tinggal melakukan pembayaran gitu Kak, pendaftaran ulang gitu, bayar pendaftaran ulang. Nah ketika baru sampai Kaliwiro di kecamatan itu ada informasi yang datang di Facebook bahwasanya di UIN Sunan Kalijaga itu ada 1 jalur lagi yang diperpanjang waktunya karena masih ada yang terkendala sinyal dan sebagainya. Makanya di sistem itu terkendala. Akhirnya saya coba daftar, yaitu di reguler itu di waktu perpanjangan waktu itu saya daftar, saya isi data di warnet ya, karena dulu zamannya warnet belum banyak yang punya HP. Saya ke warnet, saya isi datanya semuanya. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya ikut ujian tertulis lagi ke Jogja. Saat itu saya mantepkan, saya izin sama ibu sama bapak, saya minta doa beliau agar bisa diterima di Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga. Nah setelah melakukan ujian itu ya, saya punya nazar dulu ketika setelah selesai melakukan ujian untuk reguler itu di UIN Sunan Kalijaga, saya melakukan nazar kalau saya diterima saya akan membaca One Day One Juz itu selama 1 tahun, puasa Senin Kamis selama 1 tahun dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketika pengumuman Kak, nggak disangka walaupun saya di nama yang paling jauh, saya scroll dari atas sampai ke bawah karena di tarbiyah itu kayaknya di tengah-tengah itu, saya scroll ternyata ada nama saya.
alhamdulillah saya sujud syukur sekali saat itu, bener-bener apa yang saya inginkan itu bisa terkabul sama Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Bisa diterima di UIN Sunan Kalijaga lagi dan di jurusan yang saya inginkan. Nah, alasan saya kenapa ambil pendidikan agama Islam karena orang tua itu ketika saya melanjutkan kuliah itu mesti nanyain, nanti kalau misalkan lulus berarti jadi guru agama Islam ya, berarti nanti jadi ustadz ya gitu sebagainya. Akhirnya kayak ini jadi kayak pemantik semangat buat saya itu menggali ilmu agama Islam, karena kan memang saya juga dari keluarga yang tidak terlalu begitu pandai agama Islam. Akhirnya saya juga merasa saya kurang sekali tentang agama Islam. Akhirnya saya ada rasa ingin mempelajarinya lebih dalam. Nah, setelah saya masuk bisa diterima di pendidikan agama Islam, akhirnya saya jalan itu Kak selama 1 semester. Saya saat itu masih ngekos Kak, belum di pondok pesantren Wala Aji seperti saat ini. Dulu ngekos yaitu di daerah 0 km di desa Kauman, dekat sama Masjid Gede di Keraton gitu Kak. Selama hampir 1 semester lebih. Jadi 1 semester itu alhamdulillah saya bisa mengikuti Kak, walaupun dulu dari SMA bukan basic MA atau basic pesantren, alhamdulillah saya bisa mengikuti pembelajaran atau perkuliahan yang basicnya di situ tuh ada yang diajarkan tentang fikih, akidah, akhlak dan sebagainya yang lebih ke pesantrenan gitu Kak. Saya bisa mengikuti dan alhamdulillah IP pas semester itu juga nilainya ya lumayan Kak lah, nggak kalah sama yang mohon maaf dari pesantren dan sebagainya. Karena mungkin aktif ya Kak, aktif di kelas, sering diskusi, sering sering debat juga di kelas gitu. Nah, ketika semester 1 itu Kak, saya itu ya coba untuk aktif lagi seperti zaman SMA yang semua organisasi saya ikutin. Kalau di kampus saya coba ikut UKM namanya Kordiska, Korp Dakwah Islamiyah gitu Kak. Nah, dia itu Korp Dakwah. Saya juga saat semester 1 itu alhamdulillah jadi ketua angkatan 2015 itu sebagai ketua angkatan Kordiska gitu Pak di UKM itu. Dan ketika sudah mendekati semester 2 juga sering aktif ngobrol-ngobrol sama teman-teman Ikamawon, Ikatan Mahasiswa Wonosobo, terus KMB Keluarga Mahasiswa Wonosobo dan sebagainya. Sering ngobrol-ngobrol, sering keluar malam ngobrol gitu Kak. Nah, jadi saya mengalami kejadian yang mendekati ODGJ itu ya dari semester 2 Kak. Semester 2 di tahun 2016 Kak. Jadi 2016 Januari, tanggal 17 Januari saya libur, kemudian saya ngajak teman-teman kelas PAI itu ke naik Gunung Sindoro. Nah, tanggal 17 sampai tanggal 18. Sepulang dari sana ya sudah biasa liburan seperti biasa. Kemudian, nah ini Kak, inilah titik cerita yang sebenarnya kenapa awal mula saya mengalami hal seperti itu, mengalami sampai ODGJ, sampai kalau orang Jawa bilangnya ya edan atau gila gitu ya Kak. Jadi setelah liburan hampir selesai, liburan semester 2 ini Kak hampir selesai itu kira-kira tanggal-tanggal setelah saya ulang tahun ke-21 di Februari, tanggal-tanggal 12 Kak. Tanggal-tanggal 12 itu diajak kakak saya untuk menemani almarhum kakak ipar saya yang mengalami sakit gitu Kak. Jadi ketika sakit itu bisa muntah darah dan sebagainya. Kemudian itu sedang mencari obat, ya mencari obat. Kemudian berobatlah ke orang itu yang disebut ya mungkin tabib gitulah kayak tuangin nyembuhin orang itu. Tapi kalau kakak saya itu sudah kayak ini tuh Habib gitu kan. Ini tuh Habib sering mimpi ketemu Nabi, sering ketemu sama Nabi kalau sholat Jumatnya di Mekah dan sebagainya. Saat itu ya saya hanya sekedar mengenal Nabi, ya saya cuma menuruti sebagai adik ke kakak, iyalah saya ikut ke sana. Nah, saat mau berangkat ke Jogja, saya itu merasa ada keganjilan gitu. Keganjilan dimana kakak saya itu kok terlalu dekat sekali sama si tabib ini. Kemudian saya negur sama kakak, nggak usah terlalu dekat, karena kan bukan mahram juga, gitu kan, nggak ada hubungan darah dan sebagainya, bukan keluarga juga. Tapi kakak saya ya nggak mau diingatkan dan sebagainya. Kemudian ketika saya mau berangkat, itu dipaksa untuk beli iming-iming pokoknya
kamu itu harus ada penjagaan, tak bawain dompet yang bisa kamu itu nanti kalau kena senjata tajam itu tidak mempan dan sebagainya. Di saat itu saya sebenarnya udah mau nolak, saya nolak, enggak lah, saya enggak mau kayak gitu, nanti jadi musyrik dan sebagainya, menyekutukan Allah, saya takut, enggak lah gitu kan. Tapi kakak saya itu kayak udah merasa kamu harus mau, karena ini pemberian dari kakak gitu. Jadi kakak yang beliin seharga 1 juta, saya ingat saya 1 juta, kemudian juga dibeliin entok yang warnanya hitam semua. Nah saat itu saya dikasih dompet gitu, saya dikasih dompet, dan di saat itu memang bener ya kayak zaman sekarang itu debus-debus itu loh kak, pakai silet. Jadi pakai silet itu digores-gores ke tangan itu enggak luka dan sebagainya. Bahkan rambut ketika dipotong sama silet itu enggak putus. Entah itu memang saat itu memang terjadi seperti itu atau memang mata saya yang sudah mohon maafnya kayak dilaburkan gitu loh, kayak sudah dihipnotis biar saya percaya bahwa itu karena kekuatan dia gitu. Akhirnya saya pun yang menerima dompet itu, saya anggap sebagai ya udahlah, saya bawa. Saya di situ mungkin kesalahan awal mulanya saya terbuka mengalami kesalahan itu ya di situ. Kayak saya sudah memberikan kayak kesempatan ruang di mana setan itu bisa masuk dalam hati saya, mungkin seperti itu Pak. Nah jadi setelah mendapat dompet itu Kak, saya putuskan untuk berangkat ke Jogja. Tapi sebelum berangkat saya kasih tahu ke orang tua saya, ke bapak ibu itu ya marahin saya, kok kamu mau menerima itu, udah kembaliin, buang atau enggak gitu. Tapi saya merasa enggak lah, nanti saya kalau misalkan berangkat terus lewat ke rumahnya mbak saya, kakak saya ini, nanti saya ditanyain di mana dompetnya gitu, saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya putuskan dompet itu tetap saya bawa, tapi cuma untuk ya ibaratnya cuma untuk bawa uang gitu aja. Nah sampai ke Jogja Kak, itu saya itu merasa kayak saya ada kesalahan nih, bahwa dompet ini sudah merasa ada yakin juga. Akhirnya kayak saya bisa tergoda dan sebagainya. Akhirnya pas itu saya di masjid kampus UIN itu, saya dilanya ditelepon sama mbak saya itu, kakak saya telepon. Kemudian saya bilang sama kak, ini tuh orang itu tabib ini tuh bohongin gitu kan dan sebagainya. Saya ceritakan bahwa ini tuh bohongin dan sebagainya, karena ini enggak beneran, dompet ini hanya sekedar kayak tipu daya gitu aja, enggak bener. Karena ketika saya bawa ke Jogja juga saya coba, dompet itu enggak ada kesaktiannya sama sekali, emang enggak ada kesaktiannya. Bahkan saya coba pakai gunting kuku, saya potong kukunya juga kepotong gitu. Ternyata berarti ini ketipu, ini tipu daya dia gitu kan. Akhirnya saya ceritakan dan mbak saya itu enggak terima, enggak, ini tuh Habib dan sebagainya, ini tuh udah kelasnya wali dan sebagainya. Dan saat saya telepon itu ternyata ada si tabibnya itu, dia marah-marah, bentak-bentak, kemudian mengancam-ancam saya, awas kamu dan sebagainya. Nah dari saat itulah Pak, saya ngalami hal-hal yang sangat aneh. Jadi ketika saya pulang ke kos-kosan, ketika ada azan itu saya merasa ada yang aneh Kak, ada yang aneh. Bahkan di dada saya itu merasa sesak sekali ketika ada azan. Kemudian ketika ada orang yang sedang sholat, itu saya ngerasa ngapain sih mereka sholat gitu kan. Seolah-olah itu kayak saya itu kayak udah, ini dunia itu udah aneh banget gitu kan. Kayak padahal kan sebelum ngalami itu kan ya biasa gitu kan, sholat jamaah di masjid itu, di desa Kauman itu dan sebagainya. Nah jadi puncaknya itu ketika di bulan Maret itu ya, di bulan Maret itu ketika malam-malam itu ada teman kos saya, itu Mas Tommy, kemudian ada juga Mas Imam, itu datang. Tiba-tiba saya itu malam itu nggak bisa tidur, bersihin kamar mandi dan sebagainya. Kemudian mereka datang itu seolah-olah itu di mata saya itu mereka itu kotor banget. Kemudian saya ambil air di ember, saya siramin ke mereka tuh Pak. Nah karena mereka takut, saya juga teriak-teriak kayak untuk memukul itu Kak, mukul sama bawa ember yang ada air yang saya siramkan mereka. Mereka tuh teriak-teriak dan manggil pemuda di daerah Kauman itu. Akhirnya saya di situ diikat terus dibawa ke PKU Muhammadiyah. Ya, saya di sana disuntik sampai 5 kali, disuntik bius sampai 5 kali itu. Tapi masih teriak-teriak dan sebagainya.
Kemudian saya dibawa ke kayak panti sosial gitu Pak, di daerah Jalan Kemagelang itu, Jombor atau mana, saya tidak begitu paham itu. Ke sana, paginya saya baru bangun, baru kayak masih pusing, terus matanya nggak bisa dibuka karena mungkin masih efek bius ya Kak ya. Akhirnya saya diusahakan gimana caranya bisa keluar dari panti sosial itu, karena kan memang belum ada apa namanya data saya kayak KTP dan sebagainya, data diri gitu Pak. Akhirnya saya diusahakan sama Mas Tommy itu tetap dibawa ke kos. Kemudian dibawa ke kos. Setelah dibawa ke kos Kak, saya lagi tiduran tuh tiba-tiba dijemput sama keluarga saya, sama bapak, ibu, terus ada teman saya juga yaitu Mas Rianto. Kemudian ada mbak saya juga. Kemudian di situ juga ada kakak saya yang almarhum, kakak ipar saya yang almarhum. Tetapi di situ yang bikin saya marah itu yang jemput itu juga yang tabib itu Kak, yang saya nggak suka itu. Kemudian saya sampai ketika mau masuk mobil itu sampai tengkar, mau kelahi gitu sama orangnya itu, karena saya merasa ini orang yang bikin saya seperti ini gitu. Seakan-akan saya itu kayak menyalahkan dia inilah awal mula kenapa saya bisa kayak gini, saya merasa hal yang aneh seperti ini gitu. Kemudian saya dibawa pulang Kak, sampai rumah. Saya itu ya ditenangkan gitu. Selama 1 bulan saya tidak boleh kembali lagi ke Jogja. Saya disuruh istirahat dulu, tidak boleh untuk kuliah lagi ke Jogja. 1 bulan saya di rumah, ya masih ada hal-hal aneh juga. Setiap malam saya keliling-keliling, nggak mau tidur itu keliling-keliling desa gitu, ketok-ketok rumah orang dan sebagainya. Ya bikin orang itu takut gitu, bahwasanya saya itu ya udah terkenal orang gila gitu. Tapi di saat itu belum sampai mohon maafnya sampai nggak pakai baju dan sebagainya, belum. Cuma kayak seolah-olah itu kayak halusinasi gitu. Saya itu bukan sosok Nilman, saya itu kayak sosok lain gitu, saya keliling ke desa, nyari-nyari yang belum tidur, terus sok-sok kenal, ngobrol sama orang-orang di desa gitu kan. Nah selama 1 bulan, karena sudah mulai ada udah mulai kelihatan tenang, sudah mulai kayak sadar itu kan, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Akhirnya saya izin sama bapak sama ibu, ya udah saya mau berangkat lagi, ini kan mau mendekati kalau dulu itu kayaknya UAS gitu Kak, UAS ulangan akhir semester gitu Kak. Nah kemudian saya berangkat. Setelah di Jogja itu ya udah hari-hari biasa, itu udah kayak kuliah biasa gitu, udah di kos, pulang habis kuliah pulang ke kos, ngobrol biasa, main-main kemana gitu, sudah biasa Kak. Tetapi ketika sudah mau mendekati ujian akhir semester, besok ujian akhir semester nih Kak, malam ini saya kejadian lagi Kak. Jadi saya ingat waktu itu sorenya itu yang saya ingat itu adalah saya main ke tempat teman desa yang kerja di daerah Sambilegi gitu Kak, di dekat kampus S2-nya, kampus Magister UIN Sendang Kalijaga. Saya main di situ. Kemudian saya baru sadarnya itu ketika malam jam-jam 12, saya baru sadar ada di dalam Fakultas Tarbiyah di UIN Sendang Kalijaga di lantai 3. Saya sendirian malam-malam jam 12. Akhirnya saya di situ sudah berhalusinasi, sudah menjadi bukan diri saya, saya nggak kenal Nilman lagi, bukan. Saya seperti sosok lain dan sebagainya. Saya melihat dunia itu sudah aneh dan sebagainya. Kemudian saya masuk ke kamar mandi cewek, ada kaca itu saya ngerasa aneh, kok ini ada kaca sih kayak gini di sini begini. Pokoknya hal yang nggak masuk akal buat saya di saat itu. Kemudian saya pecahin kacanya, kemudian tempat mohon maaf buang air besar itu yang duduk itu saya hancurin tuh kan. Saya ambil selangnya, saya bawa. Kemudian pas adzan subuh, saya itu kan bingung mau keluar dari Fakultas Tarbiyah itu kan dulu dikunci. Saya naik lagi ke atas, kemudian saya masuk ke kantor kantor PAI, kantor dosen-dosen PAI gitu. Saya masuk di situ, saya acak-acak itu, nggak tahu kenapa saya berpikir acak-acak. Pokoknya saya itu kayak ngerasa saya paling berkuasa saat itu. Saya acak-acak, mejanya isi kayak misalkan buku-bukunya Pak Nur Munajat saya taruh di mejanya Pak Hanani Naseh misalnya. Terus mejanya Pak Hanani Naseh saya taruh di mejanya Pak Radihno misalnya. Terus buku-bukunya Bu Sri Purnami misalnya saya taruh di mejanya Bu siapa gitu. Pokoknya
tek silang-silang gitu. Nah jadi Kak, setelah saya acak-acak kantornya dosen itu Kak ya, kemudian saya turun lagi ke lantai bawah. Kemudian saya bingung mau keluar lewat mana ya, karena waktu itu juga sudah ada adzan subuh. Saya bingung mau keluar lewat mana, akhirnya saya nyari kayak bambu seukuran segini, saya ingat. Kemudian saya ketuk di kaca yang depan Fakultas Tarbiyah itu. Saya ketuk 3 kali, pecah. Kemudian saya keluar dari kaca itu, kemudian saya menuju ke masjid UIN Sunan Kalijaga. Di Masjid UIN Kalijaga itu sepi orang, karena mungkin masih pagian ya Kak, belum ada anak-anak kampus, masih baru ada takmir masjidnya gitu. Kemudian saya di situ ya udah kayak aneh juga, nggak sholat di situ. Kemudian saya ke bawah mimbar itu ada kaca, saya bawa kacanya ke bawah. Saya alasannya mau tak cuci gitu, saya bawa ke kamar mandi putra. Kemudian di sana saya pecahin kacanya, terus ada lampu di atas kamar mandi putra itu saya juga pecahin, saya lempar pakai kaca kayaknya kalau tidak salah, pecah. Kemudian saya keluar dari kamar mandi itu. Untuk di kampus UIN Sunan Kalijaga itu kan ada tempat untuk kencing berdiri itu, yang ada papan-papannya itu Kak, sekat-sekat papan itu untuk kencing berdiri. Saya itu hancurin tuh Kak, saya pecahin semua di situ, saya pecahin. Kemudian ada satpam yang datangin saya Kak, "Hei, ngapain kamu?" gitu kan, "Ngapain kamu?" Nah, saya di situ udah nggak sadar sebagainya. Kemudian datang teman saya Tommy, namanya Tommy Isman, datang ya, maksudnya membujuk saya itu biar tenang gitu, nggak kasar kayak gitu, nggak memecah-mecahin dan sebagainya. Kemudian saya keliling kampus itu Kak, saya diikutin sama Tommy itu biar saya maksudnya nggak aneh-aneh. Kemudian saya keliling masuk ke convention hall dan sebagainya. Pokoknya saya keliling udah pokoknya nggak ada gambaran lagi kalau saya itu mahasiswa di situ, bukan, tapi lebih ke saya itu penguasanya mahasiswa, saya itu penguasanya kampus itu gitu, ngerasa kayak gitu. Jadi saya kelilingan semuanya. Kemudian saya dibawa ke kemudian saya dibawa ke kantor satpam. Nah di kantor satpam itulah saya ditenangin sama satpamnya di situ. Salah satunya ada Pak Nuriana ya, satpam yang di sana, yang saya masih ingat sampai saat ini juga masih kenal, alhamdulillah. Jadi di sana saya dikasih makan, karena baju saya juga kotor, saya dikasih baju celana. Kemudian saya disuruh untuk mandi dan sebagainya di kantor satpam itu. Kemudian sambil menunggu untuk diantar sama dosen-dosen, saya di situ juga masih kayak orang itu aneh, banyak rame-rame itu saya teriak-teriak sendiri, ngomong sendiri, ngobrol sendiri, kayak seolah-olah berceramah gitu Kak. Seolah-olah saya itu ngasih pidato ke teman-teman yang kelihatan di situ, saya ngasih apa gitu Kak. Terus mungkin jam-jam berapa ya Kak? Ya mungkin habis sholat duhur itu saya itu diantar sama dosen, sama juga Bapak TU, ya Bapak TU. Terus diantar sampai rumah di Wonosobo. Ya ketika perjalanan itu pun ya saya masih aneh, saya tiduran aja di mobil. Kemudian saya melihat awan itu ya kayak seolah-olah awan itu kayak ngikutin saya gitu ya, pokoknya halusinasi itu udah kayak bikin saya aneh banget itu. Sampai rumah saya diantar itu pun saya sesatin, dosen itu tak sesatin, nggak saya bawa ke rumah langsung, saya bawa keliling desa. Nah sampai di desa akhirnya saya dipanggil sama bapak ibu, dibawa ke rumah. Sampai di rumah itulah Kak, akhirnya saya dimasukkan ke kamar biar nggak lari-lari gitu Kak, nggak kayak dulu pas awal pulang itu keliling-keliling desa terus. Saya dimasukkan ke kamarnya dikunci, saya nggak bisa keluar. Nah selama saya di kamar yang dikunci itu Kak, saya nggak bisa keluar dan sebagainya, saya ngerasa di situ sudah mungkin tingkat depresinya sudah sangat tinggi gitu Kak. Saya udah kayak halusinasinya sudah sangat beragam sekali Kak. Melihat orang itu sudah kayak bukan orang lagi, melihat orang itu udah kayak anak-anak kurcaci gitu Kak. Makanya saya itu kayak ngerasa paling berani, siapapun saya bentak-bentak dan sebagainya. Itu karena sudah di pandangan mata saya itu udah kayak beda, bukan lagi dunia manusia yang saya tahu ketika saya sadar. Selama saya dikunci di kamar itu Kak, orang tua itu sudah ya berusaha Kak, berjuang gimana caranya biar cepat sembuh ya, karena saya di kamar itu ya sering teriak-teriak sendiri,
kemudian sering ketawa-ketawa sendiri, sering ngobrol, entah ngobrol sama siapa, karena di bayangan saya itu seakan-akan saya itu ya di situ kayak raja, kemudian ngobrol sama anak buah gitu, kayak kayak sudah halusinasi, udah depresi, udah kayak melihat hal-hal yang gaib gitu kan, serasa seperti itu. Nah, kalau ada orang yang jagain ketika saya dijaga gitu sama kakak, kemudian sama sepupu, sama paman gitu, dijaga di kamar itu, ya saya berbuat semau sendiri. Saya ludahin, saya kencingin, pokoknya saya berbuat semaunya sendiri lah pokoknya kak. Seakan-akan saya jadi seorang pemimpin di situ, seorang raja yang pokoknya mau berbuat apa aja bisa gitu. Nah, selama di kamar itu orang tua saya sudah berusaha kayak manggil orang pinter, manggil ustadz untuk doain, kemudian bikin selamatan, kalau bahasa di tempat saya genturenan gitu, untuk mendoakan saya. Tapi mungkin belum dikasih Allah itu jodohnya ya kak, biar bisa sembuh gitu. Akhirnya dari berbagai macam usaha itu belum ketemu jodohnya, belum sembuh gitu. Dan sampai 12 hari kak saya di kamar itu, dikunci itu 12 hari. Ya ketika orang tua saya masuk ke kamar, kadang saya tendang, bapak saya pukul itu. Dan anehnya kak, ketika saya itu mengalami itu di kamar dikurung, ketika saya itu melihat orang-orang yang justru menyayangi saya aslinya gitu kan, mereka itu menyayangi saya seperti bapak saya, ibu saya itu, saya melihatnya itu justru bukan manusia kak. Seolah-olah saya itu melihat bapak saya itu muka wajahnya itu, mohon maaf, seperti babi gitu, celeng gitu kak. Melihat wajah ibu itu seperti anjing atau serigala gitu kak. Jadi kayak seolah-olah itu mata saya itu dibutakan, dialihkan, seolah-olah mata saya itu kayak melihat orang yang menyayangi saya itu seperti orang yang paling saya benci. Saya jadi benci banget sama bapak saya, benci banget sama ibu saya, benci banget sama adik-adik saya gitu. Tetapi selama 12 hari itu benar-benar merasa bahwa dunia saya itu memang bukan lagi dunia biasa, karena dunia ini sudah dibawa-bawa, kadang sering kayak dibawa ke alam mana gitu, seolah-olah dibawa ke alamnya jin ini, dibawa kemana gitu, dikasih makan apa, itu kayak pokoknya aneh banget. Kalau untuk diceritakan secara spesifik kayaknya sulit, tetapi mungkin hanya gambaran-gambaran ya kak. Akhirnya setelah 12 hari di kamar itu, tepatnya di hari Jumat kak, di hari Jumat Kliwon gitu kan. Di Jumat Kliwon itu pun saya tahunya setelah saya sadar, karena saya tanya-tanya sama bapak sama ibu dibawanya pas hari apa dan sebagainya. Pas hari Jumat Kliwon itu saya disarankan untuk dibawa ke panti atau yayasan Zikrul Ghafilin yang ada di Wadas Lintang, Wonosobo. Nah pas saya itu sorenya mau dibawa ke yayasan Zikrul Ghafilin itu, sorenya itu saya disuruh untuk mandi dulu kak, mandi dulu. Itu saya keluar kamar itu nggak pakai baju, nggak pakai celana dan sebagainya. Padahal pas saat itu saya masih ingat kak, tetangga-tetangga saya itu datang, kayak ibaratnya mereka itu iba, kasihan gitu, kasihan kok bisa Ngilman itu ngalami kayak gitu, kok bisa Ngilman itu edan bahasanya, kok bisa Ngilman itu gila gitu kan. Akhirnya mereka itu datang berbondong-bondong, dan saat itu saya nggak pakai baju, nggak pakai celana, kemudian saya teriak-teriak, saya dibawa dipopong ke kamar mandi, dimandiin, kemudian saya keluar dari kamar mandi pun nggak pakai baju, nggak pakai celana, semuanya pokoknya seolah-olah kayak aduh, kayak anak kecil gitu kak. Saya pun diikat kak di mobil itu, ketika dibawa diikat, kemudian dilakban juga mulutnya biar nggak teriak-teriak kan kak ya. Ketika dibawa dalam perjalanan dari rumah saya kan lumayan jauh ya, mungkin hampir 1 jam lah kalau pakai mobil dari rumah saya sampai ke Wadas Lintang itu kak, di Yayasan Zikrul Ghafilin yang diasuh oleh Bu Mutia. Nah kemudian ketika di mobil pun itu pun udah kayak saya itu kayak ini, halusinasinya tetap masih halusinasi lagi, kayak ngelihat awan seperti apa, lihat pohon itu kayak seolah-olah kayak deket banget dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang di luar nalar lah pokoknya ketika di jalan itu. Nah sampai di yayasan saat itu kuotanya itu sudah penuh dan saya hampir saja ditolak untuk di situ. Tapi karena dengan dengan bantuan, dengan support dari salah satu kiai di daerah dekat desa saya, yaitu Kiai Mbah Mustafa itu, beliau kan temannya
bapaknya yang punya yayasan Zikrul Ghafilin itu. Akhirnya saya diizinkan di situ, walaupun di situ saat pertama kali datang ke situ nggak langsung ditaruh di kamar gitu, nggak taruh di barang-barangan mereka, karena saya masih belum tenang, belum stabil, terus masih teriak-teriak, masih sok-sok ceramah gitu. Saya diikat pakai rantai ya di satu saka itu kayu di rumah itu saya diikat. Kemudian malamnya saya dibawa ke atas, itu masih teriak-teriak pokoknya kayak kalau ada adzan saya sok-sok bilang ayo sholat gitu Pak. Pas masih ada ada orang puji-pujian, saya ikut puji-pujian gitu, saya teriak-teriak, saya nggak pakai celana pendek doang, terus nggak pakai baju gitu, saking kurusnya gitu. Nah ternyata selama 3 malam di Yayasan Zikrul Ghafilin itu mungkin Allah ngasih satu hidayah gitu Pak. Saya dikasih ingatan bahwasannya tiba-tiba malam itu saya kayak mendengar suara dari Allah gitu, seolah-olah seperti itu, entah itu kayak halusinasi atau enggak, tapi seolah itu kayak mengingatkan ke saya gitu.